Saudara Roy Suryo dan TPUA hanya bersedia mengikuti gelar perkara khusus di Bareskrim Polri dan menolak undangan Polda Metro Jaya untuk diklarifikasi soal ijazah Jokowi. Nah, kita akan bahas soal ini, termasuk soal gelar perkara khusus yang akan digelar Polda Metro Jaya besok bersama Wakil Ketua Umum Tim Pembela Aktivis dan Ulama Rizal Fadilah dan juga anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Republik Indonesia Muhammad Khairul Anam. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik. Selamat malam, Assalamualaikum, sehat selalu. Assalamualaikum. Baik, saya ke Pak Rizal dulu. Pak Rizal, saya konfirmasi soal gelar perkara khusus di Bareskrim. Itu sebenarnya siapa saja yang diundang dan memang akan datang semuanya ya besok ya? Ya, yang diundang di situ Ketua TPUA, Prof. Egy Sujana dalam kurung TPUA. Nah, kalau tidak bisa boleh dan atau wakil gitu kan. Ada dan atau berarti dan itu bisa jumlah lebih dari satu gitu kan kalau mau alternatif ya ataunya. Nah, insya Allah dari sisi TPUA tentu saja di samping ketua, wakil ketua atau beberapa sekjen yang memang pada waktu itu yang memohon gelar perkara itu saya tanda tangan dengan sekjen Pak Azam Khan gitu. Jadi itu akan hadir. Kemudian kami sudah buat surat hari ini supaya juga bisa dihadiri oleh Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon ya, karena sejak awal ketika kita melakukan keberatan atas pengumuman Dirtipidum yang menghentikan penyelidikan itu sudah kita ajukan bahwa kami ingin mengajukan dua ahli itu gitu, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar, karena keduanya itu menjadi sumber dari dasar pengaduan kita ke pihak Bareskrim gitu. Jadi itu diajukan gitu. Dan kemarin pada waktu ketemu dengan Biro Wasidik juga itu disampaikan kembali dan menjadi catatan gitu. Tapi sampai sekarang keduanya belum mendapatkan surat undangan. Namun TPUA tetap mengajukan gitu kan bahwa di samping TPUA, wakil ketua dan sekjen dan mungkin ketuanya ya kalau bisa hadir itu ditambah dengan Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar. Begitu, Pak. Oke, jadi dua nama itu Pak Roy Suryo dan Pak Rismon ini diajukan sebagai ahli. Kalau Anda ada bicara tadi seperti itu ya, Pak Rizal? Ya, oleh TPUA karena oleh TPUA. selama ini juga data-data yang kita masukkan ke pihak Bareskrim itu adalah hasil kajian kedua ahli itu. Oke, tapi apa kalau Roy Suryo atau Pak Rismon ini nggak ikut, apa hasil gelar perkara khususnya ini nanti bakal ditolak atau bagaimana? Kok Anda yakin sekali bahwa dua ahli ini harus dihadirkan dalam gelar perkara khusus gitu, Pak Rizal? Oh iya, karena sampai adanya proses penyelidikan itu bukti-bukti yang kita masukkan antara lain bukti-bukti dari kedua ahli ini gitu, sehingga berjalan gitu proses penyelidikan. Dan kita sudah mengajukan, katakanlah dalam penyelidikan itu keduanya harus ikut diminta keterangan gitu. Tapi kok ternyata tidak ada gitu keterangan dari keduanya, tidak pernah diminta, tiba-tiba dihentikan saja penyelidikan. Oleh karena itu opsinya adalah ya sudah kita akan masukkan kedua nama ini untuk kalau gelar perkara khusus dikabulkan. Nah, sekarang gelar perkara khusus dikabulkan begitu, Pak. Ini saya ingin menegaskan juga atau sekaligus Anda juga bisa menjelaskan. Kalau dalam kasus hukum biasanya kan gelar perkara biasa begitu. Nah, ini yang diajukan oleh TPUA ini kan gelar perkara khusus. Bisa dijelaskan nggak sih kenapa apa yang dimaksud dengan gelar perkara khusus yang diminta oleh TPUA ini dan mengapa penggugat menilai ini diperlukan begitu dalam kasus ini? Ya, karena di dalam Perkapolri ya 6 tahun 2019 itu disebutkan kalau misalnya pihak ada yang berkeberatan, bahkan di situ kalau kasus itu menjadi perhatian umum, itu boleh diajukan gelar perkara khusus gitu di samping gelar perkara yang sudah dilakukan gitu. Dan kita melihat bahwa gelar perkara yang kemarin itu tidak tuntas dan tidak lengkap. Bahkan kenapa ada gelar perkara pihak pelapor atau pengadu itu tidak diundang gitu. Jadi memang kalau kemarin diundang mungkin berbeda gitu. Kita tidak diundang, tidak dimintakan pendapatnya. Oke, kalau gitu saya tanya ke Mas Anam, betul tidak tuntas Mas Anam? Begini posisinya, kan ini kan ada dua hal nih, satu gelar perkara khusus, satunya undangan
klarifikasi ke Polda Metro Jaya. Nah, soal undangan klarifikasi ke Polda Metro Jaya, mau datang nggak datang itu adalah hak, ya. Haknya yang diundang, ya, untuk melakukan klarifikasi. Cuman biasanya kalau tidak datang, artinya kesempatan untuk memberikan penjelasan, pembelaan, pembuktian atau apapun ya jadinya berkurang gitu ya. Walaupun tidak hanya ketika klarifikasi, nanti ketika gelar perkara juga bisa disampaikan juga. Tapi kesempatan untuk lebih komprehensif jadi berkurang. Itu sisi kerugiannya. Tapi ini kan soal strategi ya. Tapi ini sekali lagi ini soal hak. Jadi ya monggo aja antara datang tidak datang ya tidak mempengaruhi apapun kecuali memang kesempatan untuk menjelaskan secara komprehensif ya itu jadi berkurang. Nah, kalau soal gelar perkara khusus ya seperti yang tadi diungkapkan, gelar perkara khusus itu bisa dimintakan oleh pelapor ya, karena menganggap bahwa ini kurang lengkap dan sebagainya, boleh dan tidak apa-apa. Dan menurut saya gelar perkara khusus ini jadi sangat penting biar pendekatannya jauh lebih komprehensif. Nah, pertanyaan kedua, apakah boleh membawa ahli? Saya kira juga boleh gitu. Dan gelar perkara khusus ini sebenarnya bukan sesuatu yang tidak pernah terjadi, ini sering terjadi juga, enggak apa-apa. Jadi semakin komprehensif pihak-pihak yang hadir di situ, semakin bagus prosesnya. Jadi penting untuk gitu. Mas Anam tadi kan kalau Pak Rizal bilang ada yang belum tuntas begitu dalam gelar perkara sebelumnya. Kalau gitu saya mau tanya juga, bagaimana Kompolnas mengevaluasi proses penyelidikan Bareskrim yang telah memeriksa 99 saksi dan 7 dokumen pembanding dalam kasus ini? Kalau kami sih sederhana saja, kita cek dari awal sampai akhir ya. Tapi apapun itu haknya para pihak lah ya, terlapor, pelapor untuk meminta gelar perkara khusus itu soal yang lain. Mau dikatakan tuntas, mau belum lengkap, mau apapun yaitu memang haknya dan memang sudah diatur. Oleh karenanya kita harus hormati itu dan kami setuju ya Bareskrim menggelar gelar perkara khusus dan kami memang meminta untuk menghadirkan para pihak secara lengkap, termasuk kalau ada ahli yang mau dihadirkan monggo saja, itu yang pertama. Yang kedua, gelar perkara khusus itu juga harus mengundang pengawas ya, termasuk kami pengawas eksternal. Kami cek, kami katanya juga mendapat undangan ya, saya nggak lihat langsung undangannya karena saya lagi di Bangka Belitung. Nah, menurut saya inilah gelar perkara khusus itu titik akhir ketika semua orang memang dikasih kesempatan untuk menunjukkan posisi pembuktian, posisi argumentasi keahlian dan lain sebagainya. Sehingga pasca itu ya harus dihormati secara bersama-sama. Dan itu kan diceknya tidak hanya soal substansi, tapi juga soal bagaimana proses penegakan hukum itu berjalan. Dan saya kira ini langkah yang baik ya, ada gelar perkara khusus. Nah, dalam gelar perkara khusus ini mungkin semua kalau yang awam belum terlalu paham dan belum tahu begitu, apakah ini nanti sama dengan gelar perkara sebelumnya atau ada yang lain dari yang sebelumnya? Apakah nanti juga dokumen akan dipampang semua, digelar semua, dilihat semua oleh semua yang berkepentingan, dan yang terlebih lagi apakah bisa juga disaksikan oleh publik secara langsung? Prinsip utamanya adalah di gelar perkara mau khusus maupun biasa adalah semua proses itu dipaparkan, semua hasil dari proses dipaparkan baru dinilai. Nah, bedanya kalau gelar perkara khusus salah satunya adalah ada permintaan dari para pihak. Kalau di sini ada pihak pelapor yang mengatakan bahwa ini kurang lengkap, ini kurang tuntas, boleh itu. Boleh untuk dimintakan kembali gitu, sehingga punya kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada peserta gelar sebenarnya apa yang belum, apa yang sudah, atau apa argumentasi yang belum digunakan, apa yang sudah digunakan. Itu saja sebenarnya. Pak Rizal, kalau kemarin kan Bung Roy Suryo tuh mengatakan bahwa hari ini sebenarnya kan diundang oleh Polda juga ya untuk klarifikasi begitu. Nah, tapi menolak untuk hadir.
Kemarin alasannya kalau Pak Rosuryo ini tidak secara hukum tidak diperlukan untuk hadir. Tapi saya ingin tanya juga dari Pak Rizal pandangannya, menolak undangan dari Polda hari ini kenapa sih kira-kira? Iya, sebagaimana tadi disampaikan Pak Khairul Anam, saya kira itu gambaran tentang satu hak ya, hak untuk bisa hadir atau tidak dengan segala konsekuensinya bagi kepentingan pemahaman tentu saja. Tapi penolakan itu adalah karena memang ini kebetulan yang poin utamanya hari besok adalah gelar perkara khusus yang menyangkut tentang bisa diuji dokumen Joko Widodo itu ijazahnya, sehingga menurut saya atau menurut kami juga itu lebih penting dulu gitu. Sementara yang disebut pelaporan di Polda itu derivat gitu, itu ikutan gitu, soal pencemaran, soal ujaran kebencian, bohong, itu kan ikutan dari yang dianggap kita melakukan tuduhan yang tidak sesuai atas status ijazahnya. Jadi yang lebih pokok seharusnya adalah yang ijazah dulu itu. Jadi itu sebetulnya yang paling poin utamanya. Jadi jangan dulu yang derivatnya dulu, baru yang derivatnya pokok, dulu. yang pokok dulu gitu. Jadi kalau kata Mas Anam tadi sempat nyinggung juga ini bagian dari strategi hukum gitu ya Pak Rizal ya? Ya saya kira itu boleh saja kita melakukan langkah-langkah yang kira-kiranya sesuai dengan aturan hukum juga gitu. Kalau strategi juga harus berbasis aturan hukum, nggak bisa seenaknya. Oke. Yang paling penting silakan. sebenarnya begini, kesempatan untuk menjelaskan pembelaan oleh siapapun ya yang dituduh dan kesempatan melakukan pembelaan terhadap apapun yang dilaporkan itu juga penting. Termasuk juga penting juga mengkontestasi dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian, apa yang sudah didapat, caranya bagaimana dan sebagainya. Sehingga itu lebih komprehensif dan saya kira langkah positif dengan gelar perkara khusus ini ya penting untuk dimanfaatkan oleh semua pihak. Nah itu poinnya, termasuk nanti kami akan cek Kompolnas kalau diundang pasti akan datang. Terakhir ke Mas Anam, dalam gelar perkara khusus, bagaimana kepolisian harusnya meyakinkan prosesnya sehingga tidak ada lagi pertanyaan soal gugatan begitu? Kalau selama ini kan masih ada pertanyaan-pertanyaan soal itu gitu lah dari pihak kepolisian. Kalau di gelar perkara khusus kan semua pihak diundang, ya disitulah berkontestasi. Ya apa argumennya, ada nggak buktinya, apa langkahnya, atau kalau ahli ada nggak argumentasinya, ada nggak konsepnya dan sebagainya. Itu semuanya diuji oleh peserta gelar. Lah oleh karenanya memang semua pihak harus mempersiapkan secara baik sehingga memang pertemuan gelar perkara khusus itu jadi tuntas. Lah pertanyaannya gini, apakah boleh gelar perkara khusus itu diumumkan di publik? Saya kira karena ini masih proses bagian dari proses penegakan hukum di Undang-Undang Informasi Publik memang dibatasi. Kalau itu dibuka semua nanti merugikan banyak pihak, ya, dan itu mengganggu proses penegakan hukum. Tapi kalau pertanyaannya, apakah hasilnya bisa diumumkan? Saya kira harus diumumkan ke publik, biar publik juga mendapatkan informasi seterang-terangnya. Dan yang pasti prosesnya tidak ada yang terlewat seperti tuntutan yang diinginkan oleh teman-teman dari TPUA begitu ya, Mas Anam ya? Iya, kalau gelar perkara khusus saya kira sudah tidak ada lagi ini nggak dilibatkan, ini belum disampaikan, nggak bisa begitu. Kesempatan emasnya itu di situ. Kesempatan emasnya di situ. Baik, kita nantikan besok ada gelar perkara khusus dan nanti mudah-mudahan hasilnya juga bisa diterima oleh semua pihak dan bisa menuntaskan kasus ini secara terang benderang dan tuntas begitu ya. Baik, terima kasih Wakil Ketua Umum Tim Pembela Aktivis dan Ulama Rizal Fadilah dan sama-sama Khairul Anam. Selamat malam, Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih banyak.